selaku dosen pembimbing praktek kerja lapangan. Dan perkenalkan, saya Erasmus dengan 170160207 program studi pendidikan akuntansi tahun 2022. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya selama 5 bulan itu di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian itu. Pesan pada hari ini yang pertama adalah pendahuluan identitas perusahaan, ada sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha perusahaan, kegiatan, kendala dan cara mengatasi. Selanjutnya ada kesenjangan dan kontribusi, dan yang terakhir ada Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang praktek kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang tidak hanya dirancang untuk memenuhi aspek akademik, tapi juga sebagai bentuk pembelajaran konseptual yang dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia industri. Dengan tujuan memenuhi mata kuliah persyaratan kerja lapangan sebagai persyaratan untuk kelulusan dan juga untuk peningkatan wawasan, kemampuan serta keterampilan mahasiswa yang tidak mengenal dan mengetahui gambaran nyata secara langsung mengenai kondisi kerja yang bertanda sebagai sarana mengimplementasi ilmu yang telah dipelajari selama di dunia perkuliahan. Selanjutnya tempat praktek kerja lapangan yang pertama yaitu di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat pada Jalan Percetakan Negara nomor 29 RT 23 RW 7 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Ditempatkan di tim kerja HTA atau Health Technology Assessment atau penilaian teknologi kesehatan. Bicara singkat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pertama adalah itu sebelum tahun 1984, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan masih bersifat terbatas dan tersebar di berbagai biro dalam Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Namun pada tahun 1984 sampai 2001, meningkatnya tuntunan pembangunan kesehatan nasional dan konsep Pancakarya Husada mendorong perlunya unit khusus untuk menangani pengembangan tenaga kesehatan. Pada tahun 2001, lahirnya Badan PPSDM Kesehatan sebagai respon informasi birokrasi dan kebutuhan mendesak akan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang lebih terstruktur. Dan pada tahun 2021, seiring perubahannya sistem pemerintahan, Badan PPSDM Kesehatan diubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan atau Ditjenkes untuk memperkuat peran strategis dalam perencanaan, penyediaan, daya gunaan, dan meningkatkan mutu tenaga kerja kesehatan di tenaga kerja kesehatan di Indonesia. Selanjutnya ada visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Visi dan misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 menjabarkan visi misi Presiden pada tahun 2020 sampai 2024 di bidang kesehatan, yaitu yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Dengan misi menurunkan angka kematian ibu dan anak, menurunkan stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam. Selanjutnya, bidang usaha Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya pada tim PTK atau tim Health Technology Assessment, penilaian teknologi kesehatan, Kementerian Republik Indonesia. Tujuan, manfaat, dan resiko penggunaan teknologi kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional, hasilnya digunakan untuk memberikan saran kepada Menteri Kesehatan apakah suatu alat, obat, atau prosedur kesehatan perlu dimasukkan, dibatasi, atau dikeluarkan dari layanan jaminan kesehatan nasional. Prosesnya melibatkan pemilihan topik, kajian oleh tim ahli, diskusi dengan para pakar, dan dipantau penerapan. Misalnya kita ada kegiatan selama praktek kerja lapangan di Kementerian Republik Indonesia. Yang pertama ada administrasi dan dokumentasi rapat, ada pengembangan sistem pencatatan dan pemantauan kebutuhan rapat. Yang ketiga ada pelibatan dan pengarsipan digital dan koordinasi internal.
Kendala yang dihadapi selama magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pertama adalah pembuatan notulensi dengan format resmi, karena notulensi merupakan syarat dari pelaporan hasil rapat. Yang kedua adalah keterbatasan akses terhadap dokumen dan data internal. Yang terakhir adalah koordinasi antara bidang dan mm, pembimbing lapangan. Ya, cara saya untuk mengatasi kendala pada saat magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bermula dengan melakukan adaptasi format dokumentasi. Yang kedua ada pemahaman data sekunder, pemanfaatan data sekunder dan konsultasi dengan pembimbing lapangan. Yang ketiga adalah memperbaiki pola komunikasi dan penjadwalan secara mandiri. Oke, selanjutnya adalah kesenjangan pengetahuan dan keterampilan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kesenjangan yang paling mencolok adalah dalam kemampuan menyusun dokumen formal seperti notulensi rapat, laporan kegiatan, dan surat dinas. Dosen di Kementerian Kesehatan memerlukan bukan hanya keterampilan bahasa yang baik, tapi juga pemahaman terhadap data naskah dinas yang ketat yang berbeda dengan format laporan akademik di kampus. Oke, selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setelah itu dengan membantu menyusun notulensi rapat internal maupun rapat eksternal dan juga membantu membuat aplikasi skripsi untuk mendukung administrasi tim kerja ATA dan mengelola dokumen dan arsip secara digital dan mendukung pelaksanaan rapat dan kegiatan secara teknis. Oke, selanjutnya eh, tempat magang yang kedua itu ada PT Metro Travel Group yang beralamat di Jalan Dan Mogot nomor 20H RT 10 RW 3 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saya ditempatkan di bagian administrasi dan pemasaran. Selanjutnya ada sejarah singkat perusahaan. Sampai Temasek Travel Group memiliki produk atau anak perusahaan Hatim Tours. Em, Hatim Tours merupakan agen penyelenggara perjalanan haji dan umroh di bawah PT Medtrans Travel Group yang berdiri sejak tahun 2024 di Jakarta Barat. Dengan mengusung semangat perjuangan dan ketulusan seperti yang tercermin dalam perang Hatim, Hatim terus berkomitmen memberikan layanan profesional, amanah, dan berorientasi pada kenyamanan serta kemakburan jamaah mulai dari pembinaan manasik hingga kepulangan. Selanjutnya ada visi misi PT Metro Travel Group, Hatim Tours. Visi misi Hatim Tours adalah menjadi penyedia layanan perjalanan ibadah umroh dan haji yang terpercaya, profesional, dan membawa pengalaman spiritual yang terbaik bagi jemaah. Dengan misi memberikan pelayanan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai syariat, menyediakan paket ibadah terintegrasi dengan pembinaan spiritual, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak, mengadopsi teknologi dan sistem informasi dalam layanan, yang terakhir adalah menjalin kemitraan strategis domestik maupun internasional. Bidang usaha PT Metro Travel Group yaitu adalah PT Trans Travel Group Hatim Tours adalah jasa layanan perjalanan religius yang fokus pada layanan haji dan umroh dengan mengutamakan aspek spiritual, keamanan, profesionalisme. Layanannya bersifat holistik, em, mencakup proses pendaftaran, pengurusan dokumen, visa, akomodasi, hingga pendampingan ibadah dan pelatihan manasik baik secara daring maupun luring. Setiap perjalanan, Hatim itu selalu melakukan evaluasi sebagai komitmen peningkatan layanan. Ya. Selanjutnya ada kegiatan selama PKL di PT Metro Travel Group Hatim Tours. Eh, yang pertama, saya melakukan pengelolaan dan pembaruan database jamaah. Yang kedua adalah kegiatan sosialisasi dan presentasi di masjid maupun di majelis taklim. Yang ketiga adalah pembuatan konten promosi untuk media sosial dan broadcast digital. Yang terakhir adalah pelaporan kegiatan dan evaluasi harian maupun mingguan. Oke, selanjutnya kendala yang dihadapi rekan pada saat eh, magang di PT Metro Travel Tours yaitu yang pertama adalah perancangan dan pengelolaan database jamaah dan majelis taklim.
Yang kedua ada verifikasi dan kelengkapan data calon jamaah. Yang ketiga ada penyusunan materi komunikasi dan broadcast broadcast digital. Yang terakhir ada koordinasi dengan tim lapangan dan mitra majelis. Cara saya untuk mengatasi kendala selama magang di PT Metro Travel Group Tim Tools adalah dengan membangun template data dan panduan input. Yang kedua itu dengan melakukan klarifikasi dan penggabungan data secara bertahap. Yang ketiga adalah diskusi terbuka dengan tim marketing dan pelatihan secara mandiri. Dan juga yang terakhir adalah menyesuaikan waktu kerja dan mengatur agenda komunikasi untuk peserta. Oke, selanjutnya ada tunjangan pengetahuan dan keterampilan pada saat magang di PT Nathan Travel Group. Terus senjangan paling mencolok yang dirasakan praktikan adalah dalam hal kemampuan menyusun materi promosi yang relevan dengan kebutuhan pasar yang sangat spesifik, yaitu pasar perjalanan ibadah umroh dan haji. Tapi kan belum terbiasa melakukan analisis segmentasi pasar dan memahami preferensi dan perilaku konsumen dalam konteks religius, serta merancang pesan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan juga emosional yang menjadikan perhatian utama bagi calon jamaah. Oke, selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tempat PKL di PT Matrix Travel Group. Teman-teman adalah membangun dan merapikan database jamaah dan juga majelis taklim. Yang kedua adalah mengembangkan template broadcast dan konten digital. Yang ketiga adalah mendukung proses pengumpulan data dan flow calon jamaah. Yang terakhir adalah menyiapkan laporan dan visualisasi data secara sederhana. Oke, baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada saat melaksanakan program kerja lapangan selama 5 bulan, praktikan melaksanakan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga PT Metro Travel Group Hatim Tours memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sebagai praktikan PKL dalam memahami dua lingkungan kerja yang berbeda. Di Kementerian Kesehatan, eh, saya belajar tentang ketelitian administrasi, penyusunan notulensi, serta proses pengambilan keputusan berbasis bukti dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional. Sementara di PT Metro Travel Group Hatin Tours, praktikan menghadapi dinamika dunia usaha jasa, mulai dari pembuatan materi promosi, pengembangan data pelanggan atau calon jemaah, hingga pelayanan langsung pada calon jemaah dan calon jemaah umroh dan haji. Perbedaan perbedaan budaya kerja antara birokrasi pemerintah yang formal dan juga sektor swasta yang lebih fleksibel memperkaya keterampilan dan dalam hal komunikasi dan juga manajemen waktu serta adaptasi terhadap berbagai tuntutan profesional. Next, selanjutnya adalah dokumentasi pada saat melakukan magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, dan ini adalah dokumentasi pada saat praktikan magang di PT Materials Travel Group Hatintus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.